Seorang pria kaya sedang berjalan ketika tiba-tiba dompetnya jatuh dari saku. Seorang pria miskin yang berjalan di belakangnya melihat kejadian itu, mengambil dompet tersebut dan mulai berlari mengejarnya. Dia berteriak dengan keras, tetapi saat pria kaya itu menoleh dan melihatnya berlari, dia langsung melompat ke dalam mobil dan membanting pintu. Tangan pria miskin itu terjepit di pintu. Dia menjerit kesakitan, "Tangan saya, tolong buka pintunya." Pria kaya itu segera membuka pintu, keluar dan berkata, "Anak muda, saya sungguh minta maaf. Saya tidak melihatmu." Pria miskin itu menjawab, "Tuan, dompet Anda jatuh. Ini dompetnya. Dan Tuan, saya sangat lapar. Saya belum makan apapun sejak kemarin. Bisakah Anda memberi saya sedikit uang?" Pria kaya itu berkata, "Saya punya sesuatu yang lebih berharga untukmu. Apakah kamu ingin sekeping koin atau kamu lebih memilih secarik kertas yang berisi nasihat terbaik di dunia?" Pria miskin itu berkata, "Tuan, saya sangat lapar. Satu koin saja cukup untuk membeli makanan." Pria kaya itu menjawab, "Dengarkan, saya akan memberimu sesuatu yang sangat penting. Percayalah, jika kamu mengikuti nasihat di kertas ini dengan jujur dan tekun, suatu hari kamu akan menjadi jutawan. Ini akan membawamu menuju kesuksesan." Lalu dia memberikan secarik kertas dan $1 kepada pria miskin itu. Pria miskin itu menerimanya, tapi tiba-tiba dia menyiramkan air ke wajah pria kaya itu dan berkata, "Kau punya begitu banyak uang, tapi hanya memberiku selembar kertas." Pria kaya itu mengelap wajahnya dan berkata dengan tenang, "Ikuti saja nasihatnya. Hidupmu akan berubah." Pria miskin itu berlari pergi, dan pria kaya itu tertawa. Pria miskin itu berhenti di bawah pohon, mengeluarkan kertas itu, dan membacanya. "Untuk menjadi jutawan, investasikan $1 ke dalam barang kecil dan dapatkan kembali uangmu. Lalu gandakan dan investasikan ke dalam hal yang lebih besar. Terus hasilkan dan reinvestasikan ke dalam hal-hal yang lebih besar lagi." Dia merenung dan berkata, "Aku tak punya apa-apa untuk hilang. Mari kita coba." Dia pergi ke toko dan membeli beberapa barang kecil. Dia mulai menjual barang-barangnya sambil berkata, "Semoga Anda diberkati. Dukungan Anda memberi saya harapan." Keesokan harinya dia membawa lebih banyak barang dan menjualnya juga. Tiba-tiba Sofia datang dan berkata, "Aku senang sekali bisa melihatmu lagi." Dia menjawab, "Ya, ini bisnis kecilku sekarang." Sofia berkata, "Bahkan gunung pun terbentuk dari batu-batu kecil." Dia tersenyum, "Terima kasih. Kata-katamu memberi saya begitu banyak semangat." Sofia berkata, "Baiklah, sampai jumpa di toko." Sampai jumpa. 2 tahun kemudian, pria yang dulu miskin itu tiba di restorannya dan berkata kepada Sofia, "Saya sudah memesan untuk 17 tamu. Mereka akan tiba dalam 20 menit. Semua reservasi sudah dikonfirmasi." Sofia menjawab, "Tamu-tamunya sudah datang." Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Pria kaya yang dulu masuk dan berkata, "Saya butuh bantuan. Saya ingin memesan makan malam untuk perusahaan saya. Saya baru kembali dari luar kota dan diberitahu bahwa restoran ini sangat dihormati." Sofia berkata, "Maaf tuan, kami sudah penuh sampai minggu depan. Tapi biar saya bicara dengan pemiliknya. Mungkin dia bisa menemukan cara." Dia pergi dan membawa pemilik restoran itu. Pria miskin itu melihat pria kaya itu dan terkejut. "Itu Anda?" Pria kaya itu berkata, "Maaf, apakah saya mengenal Anda?" Pria itu menjawab, "Sebentar." Lalu dia mengeluarkan kertas yang sama dari dompetnya. Pria kaya itu berseru, "Tunggu, kamu orang yang menyiramkan air ke wajahku beberapa tahun lalu." Pria itu menjawab, "Saya sungguh minta maaf untuk itu." Pria kaya berkata, "Saya bangga padamu. Senang sekali melihat kesuksesanmu. Tapi hei, saya masih punya hutang." Tiba-tiba dia menyiramkan air ke wajah pria itu, lalu tertawa dan memeluknya. "Saya benar-benar bangga padamu." Pria itu berkata, "Tuan, Anda adalah tamu paling terhormat kami. Jangan khawatir, kami akan mencari solusi untuk reservasi Anda." Pria kaya itu berkata, "Tentu saja karena sekarang kamu yang memiliki perusahaan ini." Mereka berpelukan lagi.